jadi lebih baik. Bukan asal copot pasang jabatan, namun para pengampu kebijakan dipastikan harus memiliki arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Dan untuk membahas lebih lanjut lagi pemirsa terkait dengan keberadaan amunisi baru Kabinet Merah Putih tersebut, kita telah terhubung melalui sambungan virtual bersama dengan Bapak Muhammad Kodari yang baru juga dilantik sebagai Kepala Staf Kepresidenan Kabinet Merah Putih. Halo, selamat petang Pak Kodari, apa kabar? Selamat petang, kabar baik. Baik, Pak Kodari. Kebetulan habis rapat ini koordinasi. Baik, terima kasih telah meluangkan waktunya bersama kami ya Pak. Iya. Karena kita akan menuju azan maghrib sebentar lagi, tapi saya ingin berikan kesempatan mungkin pas secara garis besar dengan reshuffle yang dilakukan 2 kali nih Pak dalam waktu yang cukup berdekatan ya. Sebenarnya garis besar apa sih yang ingin diperbaiki oleh Presiden Prabowo Subianto Pak dengan reshuffle tersebut? Tentu kata kunci utamanya adalah pencapaian target-target pemerintah dan pelaksanaan program-program kerja di lapangan. Pasti itu kata kuncinya. Di luar tentu kalau ada masalah-masalah yang harus diantisipasi. Misalnya seperti dalam reshuffle sebelumnya kan memang ada wakil menteri yang terkena kasus hukum. Jadi mau tidak mau harus diisi dan diganti dengan figur baru. Baik, kinerja dan capaian di lapangan. Kita akan lanjutkan ya Pak Kodari selaku Kepala Staf Kepresidenan. Pak Kodari, kalau kita lihat ya di pelantikan yang bersamaan dengan Bapak di pekan lalu, itu yang menarik juga ada 2 wakil BGN, Badan Gizi Nasional yang juga ikut dilantik. Kan kalau tadi kata kuncinya kata Bapak, evaluasi yang diharapkan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah terkait dengan kinerja dan capaian di lapangan. Nah, terkait dengan BGN ini, sampai ada 2 wakil yang dilantik pada saat itu. Apakah memang ada atensi khusus, mungkin target-target khusus yang diselipkan oleh Presiden Prabowo untuk program yang diampu oleh BGN ini Pak? Seperti apa? Ya, jadi begini, target BGN ini kan awalnya 5.000 SPPG di seluruh Indonesia sampai dengan akhir tahun 2025. Nah, kemudian target itu diperbaiki, direvisi menjadi 30.000 SPPG di seluruh Indonesia, alias 100%, mencapai 83 juta penerima. Nah, pada hari ini ya capaian SPPG itu sekitar 20.000 yang operasional 8.000 dan informasinya yang sudah mendaftar 20.000. Untuk bisa mencapai 30.000 operasional sampai dengan akhir tahun tentunya memerlukan suatu ritme yang baru ya untuk bisa membuka. Nah, yang kedua kita tahu bahwa ada masalah-masalah seperti misalnya keracunan. Nah, kalau kita bicara angka absolut, memang 5.000 yang menderita keracunan dibandingkan dengan 20 juta penerima mungkin secara persentase kecil. Tetapi kita berbicara mengenai program yang angka istilahnya itu angka batasnya itu adalah 0 gitu, alias zero tolerance begitu. Jadi untuk pengawasan ini memang memerlukan suatu mekanisme tersendiri, suatu struktur tersendiri, dan saya percaya bahwa Pak Prabowo dengan target yang begitu besar dalam waktu yang tersisa dan permasalahan yang ada, merasa perlu untuk meningkatkan kinerja dari BGN dengan menambah wakil. Antara lain. Nah, karena ini kan merupakan program prioritas ya Pak ya dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Apakah dengan hadirnya 2 orang yang dipercaya untuk bisa membantu kinerja dari BGN tersebut, akan ada waktu tenggat evaluasi terdekat yang akan dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto mungkin? Kalau evaluasi, pengetahuan saya berjalan terus ya, masukan, saran, pendapat diberikan oleh orang-orang yang membantu Presiden, termasuk dari kami kantor staf kepresidenan. Tapi bagaimana kemudian implikasi terhadap perubahan-perubahan tersebut tentu akan melihat pencapaian target, ya, batas waktu, kemudian juga timing yang dikombinasikan dengan berbagai macam variabel lainnya, begitu. Misalnya seperti pada saat saya dilantik menjadi Kastap juga ada pelantikan untuk Menko Polkam. Nah kan Menko Polkam kan terjadi pergantian sekitar kira-kira seminggu atau 10 hari sebelumnya, tapi belum langsung diisi karena memang masih mencari figur yang cocok begitu. Lalu kemudian ada pergeseran dari Pak Erick Thohir dari Kementerian BUMN menjadi ke Menpora. Ya, kenapa kemudian terjadi pergeseran? Salah satu alasannya kalau dari sisi BUMN sekarang sudah ada Danantara. Dari sisi Kemenpora meningkatkan kapasitas pemuda, meningkatkan prestasi olahraga,
Kita tahu bahwa Pak Erick Thohir adalah figur yang sangat dekat dengan dunia olahraga dan sudah sangat dikenal sebagai figur yang memiliki akses yang bagus di dunia internasional. Jadi sekali lagi benang merahnya adalah untuk melanjutkan kinerja dan untuk meningkatkan kinerja agar lebih baik. Baik, nah kemudian kalau kita lihat daftar kementerian yang di-reshuffle nih pimpinannya, Pak, kan tadi Bapak sudah menyebut ada Kemenko Polhukam, Kemenkyu, Kemenpora. Nah lantas apakah dari 3 kementerian yang setidaknya yang kita bahas saat ini ya, ini ada ditargetkan juga untuk melakukan gebrakan-gebrakan terbaru dalam waktu dekat yang Presiden akan menantikan, menagih hasilnya? Kalau gebrakan tentu kembali kepada figur yang bersangkutan ya, menteri ya. Tapi kalau kita bicara pelaksanaan tugas, memang beberapa mendapatkan pesan-pesan yang cukup spesifik. Misalnya kami di KSP lewat Pak Seskap Teddy Indra Wijaya, kami mendapatkan pesan agar KSP juga bisa membantu proses komunikasi dengan masyarakat ya. Selain memang tugas-tugas pengawalan program Presiden dan manajemen isu seperti yang sudah tertulis atau dijalankan selama ini. Barusan misalnya tadi saya sebelum berangkat ke rapat di Pan-RB bertemu dengan banyak sekali teman-teman wartawan yang ingin menanyakan perkembangan informasi serta evaluasi dari pemerintah terhadap beberapa program gitu. Jadi ya itu kegiatan itu sebelumnya relatif tidak dilaksanakan di KSP dan kali ini dilaksanakan, dan tadi ramai sekali teman-teman wartawan yang berada di KSP. Jadi itu salah satu nuansa atau program baru yang kelihatan di KSP. Baik, terakhir Pak, singkat saja, apakah dengan 2 kali reshuffle yang dilakukan dalam waktu dekat, kalau di total sebenarnya sudah 3 kali ya reshuffle yang dilakukan di Kabinet Merah Putih, apakah perlu penyesuaian waktu yang lebih lama lagi bagi para pembantu Presiden ini untuk bisa menyesuaikan diri dan bekerja, atau sudah bisa berlari justru saat ini? Nah, tentu penilaian kembali kepada masyarakat ya. Tentu ada penyesuaian-penyesuaian terhadap tugas-tugas baru misalnya, kemudian juga dengan personalia. Tetapi secara garis besar kami berusaha agar tugas-tugas pokok tetap berjalan dan agenda baru, program baru juga berjalan. Jadi tidak harus bersifat dikotomis gitu ya. Menunggu program baru, menunggu struktur baru atau menunggu personalia baru, dan rasa-rasanya kita di KSP sudah menunjukkan atau membuktikan hal tersebut. Baik, kita harapkan dengan bongkar pasang yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto dan menempatkan orang-orang terbaik di posisinya ini bisa membuat kinerja dari pemerintahan Kabinet Merah Putih ini bisa lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih Bapak Muhammad Kodari selaku Kepala Staf Presiden telah bergabung bersama kami di Berita Satu Utama. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas.